Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repinika Ramadhani dengan NIM 070128242965 dari kelas L2 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 pengantar hukum dagang, meliputi pengertian hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang, sejarah hukum dagang, dan tujuan hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur badan usaha, pengusaha, dan kegiatan ekonomi antara pengusaha atau konsumen. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum dagang sulit ditentukan karena beberapa institusi hukum diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Yang pertama ada hukum komersial dan kodifikasi. Hukum dagang diatur dalam CCO Kode Dagang. Meskipun banyak aspek ekonomi baru yang belum terakomodasi, selain CCO, regulasi lain yang relevan mencakup konstitusi, hukum negara, dan hukum Uni Eropa. Yang kedua ada kebiasaan dagang, bea cukai. Kebiasaan komersial berkembang dari praktik pedagang dan dianggap sebagai sumber hukum yang sah. Namun, karena sifatnya tidak tertulis, bea cukai menghadapi tantangan dalam penerapannya di era perdagangan modern yang membutuhkan kepastian hukum. Yang ketiga ada hukum umum. Jika tidak ada aturan spesifik dalam CCO atau kebiasaan yang berlaku, maka hukum umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial. Pengecualian terjadi pada kasus-kasus tertentu di mana hukum dagang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kebiasaan. Pada abad pertengahan, hukum dagang lahir dari kebutuhan pedagang untuk mengatur aktivitas mereka melalui hukum adat dan hukum profesional. Pedagang membentuk serikat dan perusahaan dengan aturan serta pengadilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang. Pada kodifikasi abad ke-19, Revolusi Perancis membawa perubahan dengan menghapus monopoli serikat dagang dan menerapkan prinsip kebebasan ekonomi. Hukum dagang mulai dikodifikasi secara sistematis dengan pendekatan objektif yang mengatur transaksi dagang tanpa melihat siapa pelakunya. Pada abad ke-20, hukum dagang kembali ke pendekatan subjektif yang lebih menekankan pada siapa yang menjalankan aktivitas dagang. Konsep pedagang bergeser ke pengusaha dan perusahaan sebagai subjek utama hukum dagang. Tujuan utama hukum dagang adalah memfasilitasi kegiatan perdagangan dengan menciptakan aturan yang fleksibel, prediktif, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas bisnis. Prinsip ini didasarkan pada kepastian hukum dan prediktabilitas. Pedagang membutuhkan kepastian hukum agar dapat bertransaksi tanpa resiko hukum yang tidak terduga. Lalu yang kedua, ada fleksibilitas. Aturan dapat disesuaikan dengan perubahan praktik bisnis seperti dalam hukum kontrak dan hukum keagenan. Yang ketiga, kebiasaan pedagang. Praktik dagang menjadi sumber hukum yang diakui oleh pengadilan. Yang keempat, ada instrumen keuangan. Surat Western Letter of Credit dan metode pembayaran modern berkembang sebagai alat perdagangan yang memudahkan transaksi. Yang kelima ada kepercayaan dan keamanan. Sistem hukum dagang mendukung kepentingan kreditur dengan menciptakan jaminan seperti biaya mengambang, floating charges. Hukum dagang juga memiliki aspek internasional dengan aturan yang memungkinkan transaksi lintas negara. Fleksibilitas sistem hukum dagang Inggris menjadikannya acuan utama dalam hukum komersial internasional karena dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar global.